Jordan berkata, "Ele, aku sudah mengenalmu sejak kamu berusia 17 tahun. Aku tahu kau bukan gadis yang longgar. Orang tuamu sangat ketat denganmu, dan mereka tidak pernah membiarkanmu berkencan dengan pria manapun. Jadi, sebaiknya kita melakukan tindakan untuk menipu Hailey dan berhenti begitu dia jatuh cinta padanya, oke?" Ele sedikit kecewa, tetapi dia juga agak tersentuh. "Jordan, kamu pria yang baik. Pria sepertimu jarang ada di dunia ini. Ini kerugian Hailey karena tidak bisa menghargaimu. Dia benar-benar layak mendapatkannya. Saya akan mendengarkan Anda dan melakukan penawaran Anda." Petik 2. "Oke," kata Jordan sambil membelai wajah Ele sambil tersenyum. Setelah itu, Jordan membersihkan pecahan kaca yang ada di tanah. Dia kemudian menunggu dengan tenang sampai Hailey tiba. Jordan ingin membayar Hailey kembali dengan koinnya sendiri dan melakukan padanya apa yang telah dia lakukan padanya. Pukul 2:30 sore, Hailey membuka kunci pintu dengan ide sidik jarinya dan kembali ke rumah. Hailey memegang sekantong besar sayuran segar di tangannya. Dia menuju ke supermarket langsung setelah meninggalkan rumah sakit. Begitu dia kembali ke rumah, Hailey meratap, "Serius, aku harus pergi membeli bahan makanan sekarang karena kamu tidak bisa keluar. Jordan, ambilkan sayuran ini dan masakkan aku makan malam-malam ini." Hailey mengira Jordan ada di ruang tamu. Tetap saja, setelah gagal merespons, dia akhirnya menemukan bahwa Jordan tidak ada di ruang tamu. "Ini siang bolong. Pasti dia tidak tidur kan?" Hailey ingin pergi ke kamar tidur untuk melihatnya. Tetapi begitu dia berjalan menuju sofa di luar kamar tidur, dia tiba-tiba melihat gaun hitam di atasnya. "Hah, kapan aku meninggalkan gaunku di luar?" Hailey mengira itu gaunnya. Lagi pula, dia memiliki banyak pakaian dan sudah lama lupa pakaian apa yang dia miliki. Hailey mengambilnya, tetapi ketika dia memegangnya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia menundukkan kepalanya untuk mengendus gaun itu, hanya untuk merasa aneh. "Parfum beraroma lemon? Tidak, ini bukan gaunku." Hailey memiliki terlalu banyak pakaian, dan dia tidak dapat mengingat apakah dia memiliki gaun seperti ini. Namun, preferensi masing-masing individu dalam aroma bervariasi, dan dia telah berhenti menggunakan parfum beraroma lemon 2 tahun lalu. "Ada wanita lain di sini?" Hailey segera memikirkan kemungkinan ini. "Sialan, Jordan Steele, beraninya kau menipuku. Siapa ini? Siapa sebenarnya itu?" Hailey sangat marah, dan dia berlari ke kamar tidur dan mendorong pintu untuk masuk. Ketika Hailey melihat Elle di dalam, dia tercengang dan membeku karena terkejut. Dia tampak lebih terkejut daripada Jordan ketika dia melihatnya dan Tyler di Hotel Rosie sebelumnya. "Ah, kenapa kamu kembali sepagi ini?" Elle pura-pura terkejut dan buru-buru keluar dengan selimut melilit tubuhnya. Dia kemudian berganti pakaian dan melarikan diri. Jika itu wanita lain, Hailey tidak akan membiarkan dia meninggalkan rumahnya begitu cepat. Dia akan menjambak rambutnya dan memukulinya hingga menjadi bubur. Namun, Elle selalu menjadi biji mata neneknya, dan dia tidak pernah benar-benar memukul Elle bahkan ketika mereka bertengkar. Karenanya, Hailey hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Jordan. Hailey berjalan menuju Jordan dengan marah dan mengangkat tangannya untuk menamparnya dengan keras. "Memukul?" Hailey mengutuk dengan marah, "Jordan Steele, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu benar-benar membuatku jijik. Aku pergi untuk mengemis untukmu dan membeli bahan makanan. Namun, Anda bermain-main dengan wanita lain di rumah. Anda selingkuh dengan sepupu saya. Bagaimana kamu bisa menjadi bajingan seperti itu?" Petik 2. Sambil mengutuk, dia mengangkat tangannya lagi untuk menamparkan Jordan sekali lagi. Namun, kali ini, Jordan meraih pergelangan tangan Hailey dan tidak membiarkannya pergi. Dia mendorongnya dan menyerangnya juga. "Aku tidak tahu malu, aku menjijikkan, aku bajingan." Hailey Camden, bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda peduli tentang rasa malu? Petik 2. Sekarang kamu tahu untuk marah, ya? Ketika kamu masuk ke kamar dengan Tyler, apakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Jordan sudah lama ingin bertengkar dengan Hailey. Hailey mencibir, "Baiklah, kamu mengorek masa lalu sekarang, ya?" Rahel benar. Anda pria picik. Anda pasti masih menyimpan dendam tentang masalah itu. Setiap kali kami bertengkar, Anda mengungkit masalah itu lagi. Pria macam apa kau ini? Ayo bercerai. Hailey akhirnya mengucapkan kata-kata yang telah ditunggu-tunggu oleh Jordan. Dia akhirnya memulai perceraian. Namun, pada saat ini, Jordan sangat marah sehingga dia menolaknya. "Tidak,
Saya tidak akan bercerai. Mengapa saya harus bercerai? Saya memaafkan Anda atas apa yang terjadi antara Anda dan Tyler saat itu dan memilih untuk tidak bercerai dengan Anda. Pertimbangkan kami bahkan saat ini. Kenapa kamu tidak bisa memaafkanku padahal aku sudah memaafkanmu? Sebagian besar waktu, pasangan selebriti akan berselingkuh juga. Tetapi dalam kebanyakan kasus, wanita akan memaafkan pria sementara pria akan dengan tegas memilih untuk menceraikan istri yang selingkuh. Mengapa sebaliknya ketika datang kepada kita? Apakah kita berada di masyarakat yang berbeda dari mereka? Jordan tidak bisa menahannya sama sekali. Sebagai seorang pria, dia merasa sangat dirugikan. Hailey mencibir, kamu benar-benar berani membandingkan kami dengan selebriti? Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang dihasilkan selebriti pria yang berselingkuh dari istri mereka? Jika kamu masih pewaris keluarga Steele sekarang, aku bisa memaafkanmu. Tapi kamu bukan apa-apa sekarang. Kamu tidak cocok untuk menipu. Petik 2. Jordan tidak berdaya, kecewa, dan patah hati. Haha, pada akhirnya, itu masih karena uang. Ternyata orang kaya yang selingkuh adalah orang yang pantas untuk dimaafkan. Jordan memandang Hailey dengan jijik. Dia benar-benar membencinya. Jordan berkata, oke, saya setuju untuk bercerai. Saya bukan pria tanpa uang yang tidak layak untuk keluarga Camden yang tinggi dan perkasa. Petik 2. Saya tidak akan menahan Anda untuk menemukan pria kaya dan berkuasa lain. Tetapi sekarang setelah Anda hamil, saya harap Anda dapat melahirkan bayi dan membiarkan saya memiliki hak asuh. Anda kemudian bisa menikah lagi. Petik 2. Yang mengejutkan, Hailey berkata dengan dingin, saya sudah melakukan aborsi. Apa katamu? Jordan memelototi Hailey dengan mata terbuka lebar. Hailey berteriak, aku bilang aku menyingkirkan bayi itu. Anda bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak sekarang. Apakah Anda ingin bayi itu menderita bersama Anda setelah ia lahir? Tangan kanan Jordan bergetar terus-menerus karena dia tidak tahan lagi. Dia mengangkatnya dan menamparkan Hailey di wajahnya. Memukul. Tentu saja, Jordan mengendalikan kekuatannya, tetapi Hailey masih ditampar dan jatuh ke tanah. Ketika Hailey mengatakan bahwa Jordan menjijikkan barusan, dia sudah lama ingin memukulnya. Siapa di antara kita yang menjijikkan? Kamu tidak hanya menipuku dengan Tyler Collins, tapi kamu juga berselingkuh dengan Caden Huxley. Lagi pula, Elle dan aku tidak melakukan apa-apa. Kami hanya berakting. Kamu wanita yang menjijikkan. Kamu tidak berhak menjelek-jelekanku. Sebelumnya, Jordan tidak memukulnya karena Hailey sedang hamil. Namun, sekarang dia tahu bahwa dia telah melakukan aborsi, dia tidak tahan lagi. Bayi itu milik kita berdua. Apa hakmu untuk menggugurkannya tanpa izinku? Jordan menanyai Hailey dengan keras. Hailey berbaring di tanah dengan satu tangan di wajahnya dan satu lagi di perutnya saat dia langsung menangis. Kau memukulku, beraninya kau memukulku. Selama 3 tahun terakhir pernikahan kami, Anda belum pernah memukul saya sebelumnya, dan bahkan ketika Anda memergoki Tyler dan saya bersama, Anda tidak semarah itu. Namun, kamu benar-benar memukulku sekarang? Petik 2. Jordan, kamu bukan laki-laki. Anda bajingan, binatang buas. Memang benar bahwa Jordan belum pernah memukul Hailey sebelumnya. Dia mencintainya. Ketika Jordan menyaksikan Victoria menamparkan Hailey sebelumnya, dia merasa patah hati. Dia mengatakan kepada Victoria untuk tidak memukulnya lagi di masa depan. Ketika Jordan melihat Hailey meletakkan tangan di perutnya untuk melindunginya, Jordan tiba-tiba menyadari bahwa Hailey tidak menggugurkan janinnya dan bahwa dia baru saja mencoba membuatnya kesal. Jordan buru-buru membungkuk, mengangkat Hailey, dan bertanya, kamu tidak melakukan aborsi? Hailey mendorong Jordan menjauh dan berteriak, bahkan jika aku tidak melakukan aborsi sekarang, aku akan melakukannya setelah kita bercerai. Aku tidak takut memberitahumu, aku juga punya pacar. Dia akan menikah denganku begitu aku menggugurkan anakmu. Apakah kamu pikir aku ingin menggugurkan bayi itu? Apakah Anda tahu betapa berbahayanya aborsi bagi wanita? Saya mungkin tidak akan pernah bisa hamil lagi. Misalkan saya hamil lagi di masa depan. Kalau begitu, kemungkinan mengalami keguguran dan kelahiran prematur akan sangat tinggi. Selain itu, dia adalah makhluk hidup dan produk dari cinta kita. Lagi pula, kami sudah saling mencintai selama 3 tahun. Apakah Anda pikir saya tahan untuk menggugurkannya? Petik 2. Hailey mulai menangis saat dia berbicara. Jordan menggertakkan giginya dengan marah dan berseru, ternyata bajingan Caden Huxley itu ingin membunuh anakku yang belum lahir.
Terlepas dari hubungan antara Jordan dan Hailey, bayi itu tidak bersalah. Kakek Jordan juga telah menginstruksikannya untuk menjaga bayi itu selama itu adalah anak kandungnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jordan mengeluarkan beberapa lembar kertas tisu dari kepala tempat tidur dan menyerahkannya kepada Hailey. Hailey Camden, jangan terlalu naif. Tidak mudah untuk mendapatkan aset keluarga bergengsi. Jangan berpikir bahwa Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan hanya karena Anda menggugurkan bayi. Jika Anda bisa dekat dengan seseorang seperti CEO Facebook, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk menjadi miliarder. Tapi keluarga bergengsi memperlakukan wanita tidak lebih dari mesin pembuat bayi kecuali mereka berasal dari latar belakang yang sama kuatnya. Jangan berpikir bahwa Anda dapat memiliki status tinggi dalam keluarga atau mengambil peran penting di perusahaan hanya karena Anda hamil. Bahkan jika Anda melahirkan anak untuk mereka, mereka akan mengambil hak asuh penuh atas anak itu dan membesarkannya sejak mereka lahir. Bahkan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka tidak akan terlalu dekat denganmu. Jangan terus berpikir bahwa kamu bisa menukar kecantikanmu dengan kekayaan. Hailey melemparkan kertas tisu ke Jordan. Berhentilah mencoba mendidikku, Anda bajingan. Kamu tidak tahu malu karena selingkuh dengan istrimu yang sedang hamil? Petik 2. Keluar dari rumah saya, aku akan menceraikanmu sekarang, dan aku tidak ingin melihatmu lagi. Jordan mengucapkan kata-kata itu karena dendam, tetapi dia juga memberinya peringatan. Karena Hailey menolak untuk mendengarkan dan masih terobsesi dengan gagasan bahwa Caden benar-benar akan menikahinya dan memberinya aset bernilai miliaran dolar. Ketika saatnya tiba, Hailey tidak akan bisa menyalahkan siapapun karena dia telah melakukannya sendiri. Jordan berkata, tentu, aku berjanji pada Grandaun Lily bahwa aku tidak akan menceraikanmu kecuali kamu yang memulainya. Aku tidak mengingkari janjiku hari ini. Kesalahan pernikahan ini akhirnya akan segera berakhir. Mereka mengeluarkan ide dan dokumen identitas mereka sebelum turun. Jordan melaju cepat ke kantor panitera kota. Setelah masuk, Hailey masih menangis sedih. Tampaknya menjadi hari yang baik hari ini, dan banyak pasangan bercerai di kantor panitera kota. Dia melihat keadaan menyedihkan yang dialami Hailey, dengan air mata di matanya. Seorang wanita parubaya yang berusia sekitar 40 tahun berjalan mendekat dan bertanya, "Mengapa kamu bercerai? Apa suamimu juga selingkuh?" Hailey mengangguk sambil menyeka air matanya dengan selembar kertas tisu. Setengah baya menjadi marah dan berteriak dengan marah, seperti kata pepatah, tidak ada pria baik di dunia ini. Aku memiliki nasib yang sama denganmu. Suamiku yang terkutuk itu selingkuh, dan aku menangkapnya dengan tangan merah. Anda telah melakukan hal yang benar. Anda harus bercerai dalam situasi seperti itu. Petik 2. Mengapa kita para pria harus dimaafkan karena selingkuh? Tapi aku benar-benar merasa kasihan padamu. Suami saya berselingkuh dengan seorang mahasiswa, dan saya bisa mengerti mengapa. Lagi pula, aku sudah tua, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda itu. Tapi kamu sangat cantik, mengapa suami Anda selingkuh? Apakah dia buta? Hailey memelototi Jordan dan berkata, laki-laki semua sama. Mereka hanya menginginkan rasa baru. Hailey Camden, itu sudah cukup. Siapa di antara kita yang curang lebih dulu? Petik 2. Jordan tidak tahan lagi. Dia awalnya ingin diam-diam menyelesaikan proses perceraian. Bagaimanapun, mereka telah menikah selama 3 tahun dan sekarang menjadi orang tua. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi pasangan yang sudah menikah, mereka masih bisa menjadi teman. Hailey dengan jelas mengakui kesalahannya terlebih dahulu, namun dia sekarang berpura-pura menjadi satu-satunya korban. Bahkan jika Jordan dan Elle tidak berakting, dia tidak memiliki hak untuk menyerang Jordan. Hailey berseru, aku berani bersumpah bahwa aku tidak pernah mengkhianatimu setelah kita berdamai. Kamu pasti dengan sengaja membalas dendam padaku atas apa yang terjadi sebelum kita berdamai. Karena kamu sangat terganggu olehnya, kamu seharusnya tidak berdamai denganku kalau begitu. Petik 2. Kamu bahkan tidur dengan sepupuku. Betapa tidak tahu malu. Hailey berbicara dengan sangat keras, dan dia sepertinya berusaha membuat semua orang yang hadir mendengar tentang kesalahan Jordan. Setelah mendengar kata-katanya, wanita parubaya itu dengan panik keluar untuk berteriak pada Jordan. Untuk apa kau berteriak padanya? Ini adalah kebebasannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan sebelum menikah. Dia tidak selingkuh denganmu setelah kamu menikah. Kamu benar-benar tidur dengan sepupunya. Sampah sepertimu harus dikebiri. Ya,
pria ini benar-benar sampah. Wanita parubaya ini bukan satu-satunya. Wanita lain yang akan bercerai juga datang dan berdiri di samping Hailey untuk menghiburnya. Jordan tidak ingin berdebat dengan mereka, dia juga tidak bisa membantah mereka. Mereka dapat mengatakan apa yang mereka inginkan. Jika saya harus dicap sebagai bajingan untuk menjauh dari Anda selamanya, saya akan menerimanya. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Jordan mengambil ponselnya dan menelepon kepala kantor panitera kota, David J. David J pernah menelepon Jordan, jadi dia menyimpan nomor Jordan. Halo, Tuan J, apakah Anda di kantor panitera kota? Saya dan istri saya akan bercerai, dan kami sudah sampai di kantor panitera kota. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seorang pria parubaya berambut pendek yang mengenakan kemeja bunga berjalan mendekat. Halo, Tuan Steele, Nona Camden. Saya David J. David memperkenalkan dirinya dan meminta maaf kepada mereka. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya sudah memecat karyawan yang memalsukan akta cerai. Saya minta maaf karena menunda perceraian. Petik 2. Namun, saya pikir Anda berdamai karena Anda belum kembali untuk waktu yang lama. Jika itu benar-benar masalahnya, saya sangat senang untuk Anda. Lagi pula, pasangan terkadang bercerai secara impulsif. Jangan salahkan saya karena menanyakan ini, tetapi apakah Anda sangat yakin ingin bercerai? Jordan dan Hailey saling memandang pada saat bersamaan. Hailey masih tetap cantik seperti dulu, baik saat marah, tersenyum, menangis, atau basah kuyup oleh hujan. Namun, Jordan tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali bagi mereka berdua. Hailey terus menuduh Jordan menyimpan dendam padanya karena perselingkuhannya dengan Tyler, tetapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Perselingkuhan Hailey dan Tyler terjadi sebelum Jordan mengungkapkan identitasnya. Insiden itu memang melukai Jordan, tapi itu tidak bisa diperbaiki. Alasan sebenarnya mengapa Jordan merasa bahwa dia tidak bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan Hailey adalah perselingkuhan antara dia dan Chayden. Ketika itu dimulai, Hailey sudah menjadi istri Presiden S Corporation, dan dia akan segera menjadi salah satu pewaris Teles. Mungkin Hailey dan Chayden benar-benar tidak melakukan apa-apa, tetapi berpegangan tangan masih tidak pantas saat itu. Selain itu, begitu Jordan menjadi tidak punya uang, sikap Hailey terhadapnya berubah drastis. Jordan tidak akan pernah menginginkan wanita seperti dia yang tidak bisa berbagi suka dan duka dengannya dan hanya mengejar kekayaannya. Kami akan bercerai. Hailey mengatakan hal yang sama pada saat yang sama dengan Jordan. Melihat betapa tegas mereka, David mengangguk dan berkata, silakan ikut saya. David membawa mereka ke sebuah ruangan dan berkata kepada seseorang yang duduk di dalam, Jen, bangunlah sebentar. Saya akan memproses perceraian untuk pasangan ini secara pribadi. Oke, karyawan wanita bernama Jen memandang Jordan dan Hailey dengan heran. David secara pribadi memproses surat cerai untuk Jordan dan Hailey dan mengeluarkan surat cerai kepada mereka. Daud berkata, Tuan Steele, Nona Camden, kalian berdua resmi bercerai dan tidak lagi terikat pernikahan. Surat cerai ini secara resmi sah, dan tidak akan ada lagi masalah seperti sebelumnya. Jordan tahu bahwa kesalahan yang sama tidak akan terjadi karena David adalah direkturnya. Pada saat ini, dia dan Hailey benar-benar bercerai. Sudah lebih dari 3 tahun? Kenangan masa lalu mulai mengalir di benak Jordan terus-menerus. Ada kenangan ketika mereka pertama kali bertemu, mulai saling jatuh cinta, diikuti dengan pengkhianatan, dan akhirnya saling bermusuhan. Itu benar-benar menyedihkan. Sejak mereka meninggalkan kantor panitera kota, Hailey tidak berbicara sepatah kata pun kepada Jordan dan hanya pergi sendirian. Jordan membuka kunci ponselnya dan terbiasa memeriksa akun Instagram Hailey, hanya menemukan bahwa dia tidak dapat lagi melihat posting Instagramnya. Itu berarti Hailey telah memblokir Jordan di Instagram. Jordan menghela napas panjang. Dia menelepon Uber dan menuju ke hotel murah di dekatnya, di mana biayanya kurang dari $50 untuk menginap semalam. Kali ini, dia tidak pergi ke hotel mewah seperti Westlake Hotel, yang dia kunjungi sebelumnya. Dia bisa saja membuat Hailey menyesal menceraikannya lagi dengan mengungkapkan padanya bahwa pengusirannya dari keluarganya hanyalah sebuah tindakan. Namun, Jordan tidak mau melakukan itu. Jika saya bisa, saya ingin Hailey merasa bahwa saya adalah pria yang tidak punya uang selama sisa hidupnya dan berpikir bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk menceraikan saya. Jordan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia sampai di kamar hotel.
Ketuk-ketuk, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Jordan bertanya dengan bingung, "Siapa di sana?" "Tuan, apakah Anda membutuhkan layanan saya?" Suara wanita yang aneh terdengar di pintu, dan sepertinya itu sengaja dilakukan secara sengau. Jordan mengerutkan kening. Hotel murah sangat kacau. "Tidak," seru Jordan. "Buka pintunya dan lihat aku." Gadis di luar pintu sepertinya enggan menyerah. Jordan sangat kesal sejak awal. Dia segera berdiri dan berteriak, "Aku akan memanggilmu polisi jika kamu tidak pergi." Pada titik ini, gadis di luar pintu akhirnya berbicara dengan suara normalnya. "Yordania, ini aku, Elle." Baru saat itulah Jordan berjalan dan membuka pintu untuk melihat bahwa itu memang Elle. "Haha, aku hanya menggodamu. Pada saat yang sama, saya juga menguji karakter calon suami saya. Memang, Anda pria baik yang tidak melibatkan pelacur. Aku sungguh menyukaimu." Elle berseru senang. Jordan membiarkan Elle masuk, menutup pintu, dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku tinggal di sini? Apakah Anda mengikuti saya di sini?" Petik 2. Elle terkekeh dan mengakui, "Ya, aku sudah mengikutimu sejak kamu dan Hailey keluar dari kantor panitera kota." "Jordan, sekarang setelah kamu akhirnya bercerai, bisakah kamu mempertimbangkan untuk bersamaku sekarang?" Elle memandang Jordan dengan kasih sayang di matanya yang besar dan berair. Jordan berkata, "Elle, kami benar-benar tidak cocok satu sama lain. Selain itu, saya hanya seorang pria yang tidak punya uang sekarang sementara Anda adalah pewaris keluarga terkemuka di Orlando. Aku sama sekali tidak layak untukmu, dan nenekmu tidak akan menyetujuinya." Elle berkata, "Hentikan aktingnya. Saya tahu Anda masih bagian dari keluarga Steele. Cepat, jadilah presiden S Corporation lagi dan nikahi aku. Saya ingin menjadi istri seorang presiden perusahaan." Jordan tahu bahwa Elle ingin menikah dengannya karena identitasnya. Jordan berkata, "Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa saya tidak akan menjadi presiden perusahaan manapun lagi di masa depan. Saya hanya akan melakukan pekerjaan biasa di masa depan dan menghasilkan beberapa ribu sebulan seperti orang kebanyakan." Petik 2. Jordan tidak berbohong kepada Elle. Itu adalah pikirannya yang sebenarnya. Setelah menikah dengan Hailey, dia menemukan bahwa banyak wanita hari ini terlalu materialistis. Mereka menyukai orang-orang yang kaya dan berkuasa. Ketika seseorang memegang status tinggi, mereka tidak akan mengatakan apakah seorang wanita benar-benar mencintai mereka apa adanya atau karena harta benda mereka. Oleh karena itu, Jordan memutuskan untuk tidak menjadi presiden perusahaan lagi dan hanya hidup seperti orang biasa yang mengejar cinta sejati. Hanya setelah dia menemukan cinta sejatinya seperti orang biasa, dia akan mengungkapkan identitasnya kepadanya. Hanya seorang wanita yang bersedia menderita dan melewati masa-masa sulit bersamanya yang layak mendapatkan ratusan miliar aset milik Steles. Wanita seperti Hailey dan Elle sama sekali tidak layak. Elle jelas sedih. Apa bagusnya menjadi orang biasa? Menjadi presiden sebuah perusahaan jauh lebih baik. Hailey telah sangat menyakitimu. Apakah Anda tidak ingin menjadi presiden yang sombong lagi untuk membuatnya menyesal? Jordan menggelengkan kepalanya dengan sangat kuat dan berkata, "Aku tidak mau." Dia sudah melakukannya sekali, dan itu sudah cukup. Dia tidak ingin melihat Hailey berlutut untuk memohon pengampunan atau kembali untuk mengganggunya lagi. Jordan berkata, "Elle, kamu harus kembali. Terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Anda bersedia mengorbankan reputasi Anda untuk membantu saya menyingkirkan sepupu Anda. Aku pasti akan memberimu hadiah sebagai ucapan terima kasih. Namun, saya tidak punya uang sekarang. Saya harus menunggu sampai saya mulai bekerja sebelum saya dapat membelikan Anda sesuatu." Petik 2. Elle masih tidak percaya bahwa Jordan benar-benar tidak punya uang. Dia berkata, "Kamu tidak bersemangat karena kamu baru saja bercerai. Aku akan datang menemuimu lain hari." Setelah Elle pergi, Jordan merokok. Dia kemudian menelepon Pablo. Jordan tidak ingin membuat Hailey menyesali keputusannya dengan mengungkapkan identitasnya sebagai presiden yang kuat lagi. Namun, balas dendam harus dilayani. Tyler Collins dan Caden Huxley, yang sama-sama berselingkuh dengan Hailey, harus membayar mahal atas tindakan mereka.